Daftar isi terdiri dari definisi, tujuan, karakteristik, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh. Teks diskusi adalah teks yang membahas suatu masalah atau topik kontroversial yang terdiri dari dua sisi, yaitu argumen pro dan kontra, dan di akhir teks terdapat kesimpulan. Tujuan teks diskusi yaitu untuk menyampaikan dua sudut pandang tentang suatu isu atau permasalahan, baik yang mendukung atau pro dan yang menentang atau kontra. Ciri-ciri teks diskusi yaitu menyajikan isu kontroversial dengan setidaknya dua sisi, lalu ada argumen yang mendukung dan menentang, menggunakan bahasa yang formal dan objektif, lalu sering menggunakan kata hukum, dan ditulis menggunakan simple present tense, dan diakhiri dengan simpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur generik. Struktur generik adalah pola atau kerangka susunan teks yang menjadi ciri khas dari suatu teks tertentu, yaitu ada isu yang berisi pembukaan atau topik masalah, ada argumen pro yang berisi tentang alasan, bukti, dan manfaat yang mendukung, ada argumen kontra yang berisi alasan atau bukti yang menentang, dan ada kesimpulan yang berisi tentang rangkuman dari kedua isi argumen, dan ada pendapat dan saran akhir. Jadi urutannya adalah isu, pro, kontra, dan simpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan, yaitu satu, ada simple present tense yang menggunakan subjek, verb 1 dan objek. Yang kedua ada modals, yaitu kata keharusan. Yang ketiga menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Dan keempat itu ada thinking verb, yaitu kata kerja mental seperti percaya, berpikir, khawatir, dan lain sebagainya. Struktur teks. Should students have homework every day? Yang pertama ada isu. Bagian ini memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas. Contohnya, PR merupakan bagian umum sekolah, tapi masih diperdebatkan apakah harus diberikan setiap hari. Yang kedua, ada argumen yang mendukung. Bagian ini berisi alasan-alasan yang mendukung topik. Misalnya, PR membantu mengulang pelajaran, melatih disiplin, dan mempersiapkan ujian. Yang ketiga, ada argumen yang menentang. Bagian ini berisi alasan-alasan yang menentang topik. Misalnya, terlalu banyak PR bisa membuat siswa stres dan mengurangi waktu bermain atau bersama keluarga. Yang keempat adalah bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bagian ini menyimpulkan pembahasan dengan menyeimbangkan kedua sisi. Contohnya, PR punya keuntungan dan kerugian, jadi sebaiknya diberikan secara seimbang. Kesimpulan discussion text menurut kelompok kami adalah discussion text membahas suatu isu dari dua sisi, yang setuju atau pro dan yang tidak setuju atau kontra. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan sebelum mengambil keputusan. Dengan membaca discussion text, kita belajar berpikir lebih adil dan tidak hanya dari satu sudut pandang.